wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu pimpin ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Amin. Sekarang Ibu akan memeriksa kesiapan kalian untuk belajar. Coba lihat sekitar, apakah sudah bersih? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, duduk yang rapi dan jangan terlalu dekat. Persiapkan buku tulis kalian karena kita akan segera belajar. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Kemudian Ibu akan memberikan kalian kata-kata mutiara atau mahfuzat supaya kalian lebih semangat dalam belajar. Kata-katanya itu manjada wajada. Ada yang tahu artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Bagus, pintar. Jadi maksudnya apabila kita bersungguh-sungguh, kita rajin, kita semangat, maka kita akan berhasil itu sukses baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian menjawab pertanyaan dengan gerakan supaya lebih semangat lagi. Ketika Ibu bertanya, apakah kalian sudah semangat? Jawabannya itu semangat, semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Nah, kita coba ya. Apakah kalian sudah semangat? Semangat, Semangat, Allahu Akbar. Apakah ada yang ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang keberagaman. Ya, betul, tidak apa-apa lupa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman. Jadi, untuk menghadapi keberagaman yang ada agar tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perpecahan, kita harus adanya toleransi dan menghargai satu sama lain. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman. Diharapkan setelah melaksanakan pembelajaran ini, kalian dapat memahami bagaimana pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kalian tahu apa itu toleransi, dan yang terpenting kalian dapat mengamalkannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Sekarang kalian baca dulu ya cerita yang ada di buku pada halaman 83 sampai 84 yang berjudul Belajar dari Cerita. Silahkan baca dulu, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, kalian kan sudah membaca cerita tadi, sekarang kita diskusikan bersama-sama. Nah, Ibu akan bertanya. Yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki 6 sekawan dalam cerita tadi menghalangi mereka untuk berteman? Tidak. Tidak. Kenapa jadi tidak? Toleransi. Ya, ada jawaban lain? Lupa. Cerita tadi kan sudah dijelaskan 6 sekawan ini mereka memiliki agama yang berbeda-beda. Tadi ada yang agamanya Islam, perayaannya itu dengan Hari Raya Idul Fitri. Terus tadi yang ada agamanya Kristen, perayaannya dengan Hari Natal. Nah, jadi selain itu mereka juga ada yang beragama Hindu, Buddha, dan Kristen itu ada Katolik dan Protestan. Nah, walaupun agama mereka berbeda-beda,
perayaannya juga berbeda-beda, tapi mereka tetap berteman. Kenapa jadi mereka tetap berteman? Karena mereka saling menghargai dan toleransi satu sama lain. Yang kedua, Ibu bertanya, bagaimana sikap kalian jika memiliki teman yang berbeda agama? Bagaimana sikapnya? Saling bertoleransi, saling menolong. Ya, betul. Ya, ada lagi? Betul semua, pintar. Nah, jadi walaupun berbeda, kita harus tadi benar semua, kita harus menghargai satu sama lain, kita harus toleransi, kita harus tolong menolong, dan juga tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan juga kita tidak boleh menghina agama lain. Selain itu, yang perlu diingat, kita tidak boleh memaksa yang beragama lain untuk ikut dengan agama kita, tapi kita juga tidak boleh ikut dalam agama lain. Misalnya dalam hal sederhana pakaian, kalau dalam Islam kita wajib mengenakan kerudung atau jilbab. Nah, kalau agama lain kan tidak ada kewajiban untuk memakai jilbab. Jadi kalau kita memiliki teman yang berbeda agama, kita tidak boleh memaksa mereka untuk berhijab, tapi kita juga tidak boleh mengikuti mereka dengan membuka hijab. Jadi masing-masing saling menghargai satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu akan bertanya, apakah di antara kalian pernah atau ada memiliki teman yang berbeda agama? Ada, Bu. Ada. Nabila dulu ya. Nabila ada. Coba ceritakan bagaimana kamu berteman dengan yang berbeda agama. Dia masih rambutnya pendek-pendek, berhitungnya bahasa mata, itu ayam, hitungnya gede-gede. Agamanya apa? Konghucu, betul, bajunya itu selalu pakai baju merah. Oh, berarti mereka dari Cina ya. Kemudian perbedaan apa yang Nabila ketahui antara Nabila dengan dia? Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak boleh zakat, dia tidak merayakan hari raya, dia tidak pulang haji, dia tidak sholat umrah. Nah, betul apa yang dikatakan Nabila tadi sudah bagus. Mereka tidak sholat, tidak menutup aurat, mereka tidak puasa. Nah, kemudian bagaimana sikap Nabila menghadapi teman yang berbeda tadi? Saling menghargai, saling menghormati, saling gede kalahi, saling gede menyambeti agama orang. Ya, kemudian tadi kan tidak memiliki teman yang berbeda agama. Jadi di sini cakupan bahasan kita itu lebih luas, bukan hanya yang berbeda agama, bisa juga berbeda kebiasaan, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, ataupun juga berbeda daerah. Misalnya di sekitar rumah Duda ada teman yang baru pindah dari Jawa, misalnya dia ikut dengan orang tuanya yang bekerja di sini. Nah, otomatis pasti ada perbedaan kan antara Dudah dengan teman yang baru pindah tadi. Apa perbedaannya kira-kira? Ya, betul, bahasanya berbeda, adatnya juga ada kan yang berbeda, kebiasaannya ada juga yang berbeda. Nah, jadi di sini cakupannya bahasannya bukan hanya dalam berbeda agama, tapi juga bahasannya lebih luas, bisa berbeda daerah, berbeda kebiasaan, berbeda suku, bangsa, ras, dan lain-lain. Nah, kalau yang berbeda dalam agama tadi ada perbedaannya kan, seperti yang Nabila sebutkan tadi, ada yang mereka yang tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak menutup aurat, dan lain-lain. Kalau dalam contoh sederhananya itu perbedaannya itu dalam hari suci atau hari mulia. Kalau kita dalam Islam, hari mulia kita itu hari apa? Jumat. Hari Jumat. Nah, kalau misalnya agama Kristen, ada yang tahu hari mulianya itu hari apa? Minggu. Hari Minggu. Kalau dalam Islam itu
ada juga agamanya Yahudi. Ada yang tahu Yahudi itu hari mulianya hari apa? Sabtu. Ya betul, kalau dilihat dari hari-hari sucinya saja kan sudah berbeda. Tadi ada yang hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Nah jadi di situ kita bisa menghargai satu sama lain. Misalnya Napira dan Duda punya teman nih yang agamanya Kristen. Nah lalu ingin mengerjakan tugas hari Minggu. Nah hari Minggu itu kan hari suci bagi agama Kristen. Jadi Napira dan Duda bisa menghargai kalau misalnya ada teman yang mereka datang untuk kerja kelompoknya lebih lambat karena mereka mau beribadah dulu. Nah jadi bisa memaklumi satu sama lain. Selain itu juga dalam hal sederhana perbedaan itu bisa perbedaan pendapat. Jadi bukan hanya yang lebih luas, bahkan Dudah dan Nabila pun bisa berbeda. Misalnya berbeda pendapat tentang sesuatu. Menurut Dudah baju yang bercorak bunga itu bagus, tapi mungkin menurut Nabila yang bercorak bunga itu kurang bagus. Jadi kan di sana ada perbedaan pendapat. Nah jadi harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh kalau misalnya pendapat orang lain dikatakan buruk karena berbeda dengan kita. Jadi dalam hal itu pun kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah tadi kita sudah diskusi berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar kita. Yang secara umumnya itu kita membahas tentang perbedaan agama. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang berjudul pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kita kan tinggal di Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Ada yang bisa mencontohkan keberagaman yang ada di Indonesia ini apa-apa saja. Nah ada tadi yang sudah kita bahas, ada keberagaman agama. Kemudian ada yang tahu lagi keberagaman apa? Ras, ada rasnya beda-beda. Terus ada budayanya juga berbeda. Ada lagi pakaiannya, pakaian daerah ya. Bahasanya. Ya, bahasa Pak daerah. RT-nya. Bahasa daerahnya betul juga berbeda. Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa Indonesia ini punya banyak sekali keberagaman? Karena Indonesia danau besar. Ya, Luas. betul besar. 75% wilayah Indonesia ini adalah laut. Masa pantai. Nah, karena 75% wilayah Indonesia ini adalah lautan, dan dahulu juga banyak pulau-pulau. Jadi alat transportasinya ini dahulu itu apa yang terkenal? Ada yang tahu? Tidak. Alat transportasinya adalah kapal. Nah, jadi Indonesia ini dahulu terkenal dengan perdagangan. Nah, karena alat transportasinya dahulu ini yang terkenal adalah kapal. Jadi misalnya suatu keluarga dalam desa A ini, misalnya keluarga Duda naik kapal lalu pindah ke suatu daerah melalui lautan. Daerahnya itu daerah kosong. Nah, jadi nanti Duda dan keluarga menetap di daerah B ini. Jadi daerah yang kosong ini menjadi ada penduduknya. Jadi di daerah yang baru ini Duda dan keluarga itu membuat kebudayaan yang baru, ada agama yang baru, ras yang baru, pulau yang baru. Atau bisa juga misalnya daerah B ini sudah ada nih keluarga Duda menetap tadi kan. Terus Napila dari misalnya Pulau C, Napila dan keluarga berlayar dengan kapal dengan Umi ke daerah B menghampiri keluarganya Duda. Nanti ketika
Nabila dan keluarganya menetap di sini, itu menimbulkan lagi budaya baru, yaitu karena penduduknya itu merupakan penduduk campuran. Penduduk campuran ini biasanya menghasilkan lagi budaya yang baru. Nah, terusnya seperti itu dari pulau ke pulau, sehingga semakin banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Misalnya dalam sejarah Islam, itu kan yang membawa agama Islam itu para pedagang. Pedagang itu melalui apa? Melalui lautan kan? Pedagang yang membawa Islam itu. Oh iya ada. Nah kan sejarahnya itu kan yang membawa Islam itu para pedagang. Pedagangnya itu ada pedagang dari Gujarat, ada yang dari Arab, ada yang dari Cina. Lalu mereka pindah kapal melalui lautan ke daerah-daerah Indonesia membawa agama Islam. Mereka sambil berdagang sambil menyebarkan Islam, kan ada sejarahnya. Nah, jadi seperti itu nanti membuat di sini misalnya dalam daerah B ini tidak ada agama, tapi karena tadi pedagang dari Gujarat tadi membawa agama Islam, menyiarkan agama Islam lewat perlautan, membuat daerah B ini mereka menjadi beragama Islam. Nah, itulah yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman ini kan sangat rentan terjadi perpecahan, saling menghina satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain. Tapi selain kita adanya toleransi dan menghargai, kita juga memiliki semboyan. Ada yang tahu semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya betul, bentar. Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap sama juga. Ya, Dua. yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dua. Jadi walaupun kita berbeda dalam hal bahasanya berbeda, tiap daerah pakaiannya berbeda, budayanya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, tapi kita tetap satu dua, yaitu sama-sama warga negara Indonesia. Nah, jadi sini Ibu jelaskan sedikit ya, Bhinneka Tunggal Ika tadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, seorang pujangga dari Majapahit. Ada yang tahu Majapahit itu nama apa dalam sejarah? Nama kerajaan. Ya betul, nama kerajaan. Salah satu nama kerajaan yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu ada kepanjangannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Kira-kira ada yang tahu tulisan Bhinneka Tunggal Ika nih di burung Garuda itu terletak di mana? Di dada. Bukan. Ada yang ingat? Di atas kepala. Nah, letaknya itu yang benar itu di Bawah kaki. Ya betul, di kaki lambang Garuda. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara kita kan. Selain itu negara kita punya ada pemersatu bangsa yang lain selain semboyan, yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara. Terus ada bendera Merah putih. sebagai bendera kebangsaan. Kita bahasanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada lambang negara burung Garuda. Terus kita memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga kita memiliki lagu-lagu perjuangan. Nah, yang ingat lagu perjuangan itu misalnya lagu apa? 17 Agustus. Nah, bisa kita nyanyikan ya supaya lebih semangat lagi dan membangun semangat kebangsaan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahir
merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Udah. Oke, tepuk tangannya dulu. Yang terakhir, persatuan dan keberagaman itu harus kita wujudkan bersama-sama agar kehidupan kita serasi, seimbang, kita bisa hidup damai dan lebih akrab walau adanya perbedaan. Kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa negara kita itu memiliki banyak perbedaan. Misal apa tadi perbedaan? Bangsa, suku, agama, ras, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Untuk menghadapi keberagaman itu supaya tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, selain itu juga yang membuat kita menjadi bersama dan bersatu, kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu akan menanya sedikit tentang pembelajaran tadi supaya kalian lebih paham. Yang pertama, bagaimana sikap kita tadi jika memiliki teman yang berbeda agama? Jangan mengikuti kebiasaannya dan jangan memaksa dia untuk mengikuti agama kita. Nah, Dinda silahkan. Ya, betul. Nah, jawabannya sudah bagus keduanya. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang semboyan. Apa semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Apa, Duda? Yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, selain itu yang terakhir pertanyaan Ibu, saja alat pemersatu bangsa tadi yang Pancasila, bendera merah putih, lagu kemerdekaan, lagu Indonesia Raya, lagu perjuangan. Ya, betul semua, bagus, kalian hebat. Nah, berarti kalian sudah paham ya dan mengerti. Begitu, kita tutup pembelajaran hari ini. Kita doa bersama supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi